Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zona Edukasi. Hari ini kita akan mempelajari cahaya dan alat optik, subbab sifat-sifat cahaya. Menurut kalian, mengapa kita bisa melihat? Apakah karena kita memiliki mata? Bagaimana jika kalian berada di dalam ruangan yang gelap gulita? Apakah kalian masih bisa melihat? Dapatkah kalian melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian? Jadi, mengapa kita bisa melihat? Ya, benar. Kita bisa melihat ketika kita memiliki mata sebagai indera penglihatan dan juga ada cahaya. Hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Di akhir pembelajaran, kalian akan dapat 1. Menjelaskan pengertian cahaya. 2. Menyebutkan sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, menjelaskan hukum pemantulan cahaya. Bagaimana cahaya dapat membantu kita melihat suatu benda? Bagaimana lampu di malam hari dapat membantu kalian belajar? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Cahaya adalah suatu energi berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang pada saat perantaraannya tidak membutuhkan medium. Medium itu ada 3, zat, cair, dan gas. Jadi, gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium pada saat perantaraannya. Contohnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari tidak membutuhkan medium apapun untuk sampai ke bumi. Cahaya dapat membuat kita melihat benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Cahaya merambat lurus dan memasuki mata melalui pupil. Tanpa cahaya, mata kita tidak dapat mendeteksi apapun. Apa saja benda yang dapat memancarkan cahaya? Yang mungkin saat ini ada di sekitar kalian? Lampu, bintang, ada juga hewan di malam hari, kunang-kunang, ada matahari, senter lampu dari mobil, kemudian ada kilat, ada juga televisi, senter, lampu penerangan jalan. Apalagi benda yang dapat memancarkan cahaya? Apakah bulan termasuk benda yang dapat memancarkan cahaya? Jadi, sumber cahaya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu alami dan buatan. Sumber alami meliputi matahari dan bintang. Makhluk hidup yang mengeluarkan cahaya seperti kunang-kunang juga merupakan sumber cahaya alami. Dan sumber cahaya buatan yang dibuat oleh manusia termasuk bola lampu. Jadi, bagaimana? Apakah bulan masih termasuk ke dalam sumber cahaya? Tidak ya. Jadi matahari dan bulan itu berbeda. Matahari adalah bintang yang dapat memantulkan cahaya. Dia memiliki cahayanya sendiri. Namun bulan hanyalah satelit yang dia itu tidak dapat memancarkan cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi bulan tidak termasuk dalam sumber cahaya. Sekarang, silahkan kalian pisahkan mana yang termasuk ke dalam sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Apakah ini termasuk sumber cahaya alami? Apakah api? Ataukah bola lampu? Silahkan kalian kerjakan. Kita tahu bahwa matahari adalah sumber cahaya terbesar di bumi. Tapi kira-kira berapa ya kecepatan cahaya matahari untuk sampai ke bumi? Nanti akan kita pelajari.
Sebelumnya, mari kita pelajari apa itu sifat-sifat cahaya. Ada banyak sekali ya sifat cahaya, tapi pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari 3 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Saat kalian menyorotkan senter atau obor pada malam hari, kalian dapat melihat bahwa cahaya merambat lurus. Lihat, ini adalah senternya, cahayanya itu merambat lurus, tidak berbelok-belok ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi dia tuh merambat lurus ke arah di mana senter itu diarahkan. Kemudian, saat kalian mengendarai mobil di malam hari, kalian dapat mengamati bahwa lampu depan mobil menyinari benda-benda di depan mobil, tapi kita tidak dapat melihat benda yang ada di sekitar tikungan. Jadi kita hanya dapat melihat benda yang ada di depan mobil karena adanya lampu di depan mobil. Kita tidak bisa melihat benda di tikungan karena cahaya itu hanya merambat lurus. Kemudian cahaya bergerak dengan sangat cepat, sekitar 299.792.458 meter per detik. Jadi dalam 1 detik dia bisa mencapai sekitar 300 juta meter. Sangat cepat ya ketika dia berada di dalam ruang hampa. Kemudian cahaya hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit 18,65 detik untuk menempuh perjalanan dari matahari ke bumi. Padahal jaraknya itu sekitar 150 juta kilometer. Jadi cepat sekali cahaya ini. Kemudian hari ini kita akan mempelajari atau kalian bisa melakukan praktikum bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, mari kita persiapkan alat-alat melakukan eksperimen ya. Alat dan bahan yang pertama adalah senter, solasi, gunting, kertas karton, bisa juga kalian gunakan kertas kardus yang sudah tidak terpakai, dan juga plastisin untuk merekatkan. Lalu langkah yang pertama adalah dengan menggunakan gunting, kalian harus membuat lubang melingkar di tengah-tengah karton seperti ini. Dan buat lubang melingkarnya itu sama persis ya, posisi besarnya, lokasinya itu harus sama persis. Kalau di tengah semua untuk 3 karton. Kemudian letakkan setiap karton secara tegak menggunakan plastisin seperti ini. Disejajarkan kartunya tadi, lubangnya harus sama ya, dalam satu baris dengan jarak yang sama satu sama lain. Kemudian matikan lampu ruangan dan letakkan senter di depan karton. Melalui kegiatan ini, kalian akan dapat melihat bahwa cahaya dapat merambat lurus. Lihat, senternya dinyalakan, nanti kalian akan melihat bahwa cahaya ini dapat merambat lurus melalui lubang celah ini yang sudah kita buat tadi. Oke. Bukti lain bahwa cahaya merambat lurus adalah adanya bayang-bayang dan bentuk bayangan itu sama dengan bendanya. Ini ya, menunjukkan cahaya merambat lurus. Kemudian terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Nih, cahaya itu merambat. Dia itu akan yang terlihat siang itu karena dia terkena oleh sinar matahari. Sedangkan di bagian sini, di bagian belakang bumi ini tidak posisinya malam karena tidak ada sinar matahari. Karena tadi cahaya dari matahari ini hanya merambat lurus. Dia tidak bisa menyebar berbelok. Dia tidak bisa berbelok ya. Kemudian yang sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Ketika kalian bercermin di pagi hari menggunakan cermin datar saat kalian akan berangkat sekolah, kalian akan melihat pantulan diri kalian yang sama besar dengan aslinya ketika cahaya dipantulkan oleh cermin. Jadi, pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul.
Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Ini adalah sinar datang, kemudian yang ini adalah bidang pantulnya. Sinar datang ketika menyentuh bidang pantul, dia akan dipantulkan menjadi sinar pantul. Ketika mengenai suatu benda, cahaya memantul dan bergerak ke arah yang baru. Jika cahaya yang dipantulkan masuk ke mata, maka kita akan dapat melihat objek tersebut. Kemudian hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius nanti dapat kalian pelajari. Saya sertakan link dari videonya di deskripsi ya. Jenis-jenis pemantulan jika ditinjau dari segi arah pantul atau bidang pantulnya itu ada 2. Jadi yang pertama, ketika bidang pantulnya itu datar dan halus seperti ini, maka pemantulannya disebut pemantulan teratur. Ini adalah sinar datang yang biru, kemudian ketika menyentuh bidang pantul dia akan dipantulkan lagi ya dengan sudut yang sama besar. Sinar datang sama dengan sinar pantul untuk sudutnya. Kemudian untuk pemantulan baur, contoh pemantulan baur itu misalnya cahaya yang menyentuh bagian permukaan aspal, itu kan tidak rata ya, bagian yang tidak rata atau benda-benda yang tidak rata. Maka bentuk pemantulannya kan seperti ini, random. Lihat, karena bidangnya berbeda, bidangnya rata, sedangkan bidangnya tidak rata. Jadinya pemantulannya baur seperti ini, berbeda-beda. Tetapi ketika dia itu pada bidang datar, contohnya cermin atau benda-benda yang datar, maka pemantulannya akan teratur seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Untuk memahami lebih lanjut tentang jenis-jenis pemantulan, silahkan kalian cermati video berikut yang akan saya sertakan di link deskripsi. Cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Lihat, ketika kita minum menggunakan sedotan dimasukkan ke dalam air seperti ini, maka kalian akan melihat sedotan kok terlihat seperti bengkok. Tapi ketika kalian angkat, sedotannya tidak bengkok. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, konsep dasar dari peristiwa pembelokan cahaya sebenarnya sudah lama dipahami oleh manusia. Manusia sudah mengerti bahwa saat melihat benda di dalam air, maka yang dilihat sebenarnya adalah bayangannya, bukan posisi asli dari benda tersebut di dalam air. Fenomena ini terjadi ketika adanya efek pembiasan atau refraksi. Jadi, ketika kita akan menombak ikan, yang kalian lihat sebenarnya ikan yang di sini itu dia itu hanyalah bayangan, bukan posisi asli, karena mata kita berada di medium udara atau gas, medium gas atau udara, sedangkan ikan berada di medium cair. Mereka berbeda kerapatan. Jadi apabila kita melihat kolam yang airnya jernih, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Perhatikan orang yang berdiri di dalam kolam. Pasti misal ya, orangnya ada di dalam kolam, dia itu terlihat lebih pendek dari sebenarnya. Begitu juga apabila kita melihat ikan di dalam ikan di dalam kolam. Ikan tersebut terlihat lebih dekat ke permukaan. Jadi ini kan ada pembelokan. Jadi terlihat seperti harusnya seperti ini ya kan, tapi ikannya tuh sebenarnya di sini karena ini ada perbedaan medium antara medium gas dengan medium cair karena ada perbedaan kerapatan. Bagaimana maksudnya? Jadi ini bisa kalian lakukan percobaan untuk pembiasan cahaya. Di sini ada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air ya. Jadi ini terjadi pembelokannya, ada seperti patahan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika memasuki medium yang satu ke medium yang lain. Besarnya pembelokan atau bergeseran arah rambat cahaya yang keluar dari suatu medium bergantung pada kerapatan optik medium tersebut. Kerapatan optik ini merupakan sifat dari medium tembus cahaya dalam melewatkan cahaya. Jadi di atas ini adalah medium
gas dan yang di bawah ini adalah medium cair. Mereka berbeda kerapatan. Gas dan cair lebih rapat siapa? Lebih rapat cair. Jadi ini dari medium renggang masuk ke dalam medium yang lebih rapat. Kemudian kita akan belajar tentang hukum Snellius. Hukum tentang pembiasan. Yang pertama, sifat dari sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi mereka terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Bila ternyata sinar datang mendekati garis normal, maka sinar tersebut tidak akan mengalami pembiasan. Begini visualisasi dari hukum pembiasan yang tadi telah kita sebutkan ya. Ini adalah garis normal di sini. Ketika sinar datangnya itu mendekati garis normal, maka dia tidak akan dipantulkan, tidak akan dibiaskan. Dia cahayanya hanya akan diteruskan. Seperti ini. Kemudian ketika sinar datang, ini yang putih adalah gas dan yang biru ini adalah medium cair. Jadi gas dan cair itu lebih rapat yang cair ya. Jadi sinar datangnya itu datang dari medium yang renggang masuk ke dalam medium yang lebih rapat karena cair dan gas tadi. Jadi sinar datang yang datang dari medium yang renggang masuk ke dalam medium yang rapat itu akan dibiaskan mendekati garis normal yang ini. Harusnya kan kalau kalian lihat kalau bikin garis tuh lurus begini kan, tapi ini tadi berdasarkan hukum Snellius ya, karena adanya dia masuk ke dalam medium yang lebih rapat, maka dibiaskan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya, yang biru ini adalah air dan yang bawah ini adalah medium gas. Jadi air dan gas lebih rapat yang air. Jadi sinar datang dari medium yang rapat ke renggang, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Garis normalnya yang putus-putus ini. Dapatkah kalian menyebutkan sifat-sifat cahaya yang lain? Tadi telah kita sebutkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Apakah masih ada sifat-sifat cahaya yang kalian ketahui? Ya, contohnya adalah pelangi. Pelangi adalah contoh dari penguraian cahaya atau difraksi. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk membantu kalian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.